warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat kita semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama tentang salah satu kajian teori, yaitu teori Albert Bandura. Pasti Anda semuanya sudah mengenal dengan Albert Bandura ini ya. Ya, beliau adalah seorang psikolog yang lahir di Kanada. Kemudian beliau adalah penggagas teori yang sangat terkenal, yaitu teori kognitif sosial, dan terkenal dengan eksperimennya yaitu boneka Bobo. Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku baru itu diperoleh dengan mengamati atau meniru orang lain atau perilaku yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian teori ini kita kenal dengan teori pembelajaran sosial. Unsur utama dalam peniruan atau teori modeling berdasarkan Albert Bandura itu ada 4. Yang pertama yaitu perhatian atau atensi, yang kedua mengingat atau retensi, yang ketiga reproduksi gerak, dan yang keempat adalah motivasi. Baik, mari kita bahas dari satu persatu. Yang pertama yaitu perhatian. Jadi perhatian ini diperoleh dengan mengamati adanya model-model di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu mengingat. Jadi dari mengamati ini subjek bisa mengingat tentang apa-apa yang diperoleh dari lingkungan atau dari model yang diamatinya, kemudian disimpan di dalam memori, sehingga akan menghasilkan yang namanya reproduksi gerak atau perilaku baru atau tingkah laku baru. Nah, dari situlah kemudian subjek termotivasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan model yang dia amati. Baik, saya akan jelaskan tentang ciri-ciri teori pemodelan menurut Albert Bandura. Yang pertama, bahwa unsur pembelajaran utama itu ialah pemerhatian dan peniruan. Yang kedua, bahwa tingkah laku model itu boleh dipelajari, bisa dipelajari melalui bahasa, keteladanan, nilai, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahwa subjek itu meniru suatu kemampuan itu dari kecakapan yang didemonstrasikan oleh model. Misalnya ketika di dalam sekolah yang berperan sebagai model itu adalah guru. Kemudian subjek yang akan menirunya itu adalah siswa. Kemudian yang keempat, subjek itu nantinya akan memperoleh kemampuan itu jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Kemudian yang terakhir, bahwa proses pembelajaran itu meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Kemudian diakhiri dengan adanya penguatan yang positif. Adapun konsep teori belajar sosial Albert Bandura itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu determinis resiprokal. Apa itu yang dinamakan dengan determinis resiprokal? Di sini Bandura menjelaskan bahwa perilaku seseorang atau perilaku baru itu didapatkan dari interaksi 3 hal, yaitu orang tersebut, kemudian lingkungannya, dan perilakunya. Jadi interaksi antara 3 hal tersebut yang nantinya akan membentuk perilaku baru. Kemudian yang kedua yaitu tanpa reinforcement. Jadi reinforcement itu bisa juga menentukan perilaku seseorang. Tetapi menurut Bandura di sini bukan sesuatu hal yang harus atau yang mutlak dengan reinforcement tersebut. Bahkan di sini Bandura mengkhawatirkan ketika kemudian harus selalu dengan reinforcement, itu dikhawatirkan nantinya seseorang tidak akan bisa berubah menjadi baik atau berperilaku sesuai yang diharapkan ketika tidak adanya dengan reinforcement. Kemudian yang ketiga yaitu kognisi dan regulasi diri. Jadi diri sendiri itu bisa mengatur diri sendiri mau dibawa kemana, mau seperti apa. Kemudian sebenarnya diri kita juga bisa menjadi agen perubahan
atau yang bisa mempengaruhi perilaku orang lain di sekitar kita. Jenis-jenis modeling atau peniruan menurut Albert Bandura adalah: yang pertama ada peniru langsung, kedua ada peniru tidak langsung, ketiga ada peniru gabungan, empat ada peniru sesaat, dan yang kelima ada peniru yang berkelanjutan. Teori ini mempunyai esensi yang sangat penting khususnya di PAUD ya, dimana kita ketahui bahwa karakter anak usia dini itu mereka akan mudah meniru dengan perilaku atau model yang ada di sekitarnya. Sehingga penting sekali kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik PAUD memperhatikan tentang teori ini ya, bahwa ini sangat berhubungan erat dengan pendidikan anak usia dini. Mereka adalah peniru yang ulung gitu ya, jadi mereka akan dengan cepat meniru perilaku-perilaku yang ada di sekitarnya. Sehingga tugas kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik itu harus memberikan pemodelan yang baik kepada mereka dan memberikan kepada mereka juga sarana-sarana agar mereka itu bisa memperoleh pemodelan-pemodelan yang baik. Jenak, mari kita tengok tentang aplikasi atau implementasi dari teori Albert Bandura ini untuk pendidikan anak usia dini. Jadi karena mereka itu merupakan peniru yang sangat ulung, setiap mereka itu tentu akan belajar dari model-model yang ada di sekitarnya. Ketika di rumah, mereka akan belajar dari orang tua atau anggota keluarga yang ada di rumah. Ketika di lingkungan, mereka akan belajar dari teman-teman sebayanya atau dari orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya. Ketika di sekolah, yang akan menjadi model bagi anak adalah guru dan mungkin juga teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi anak-anak akan mendapatkan pelajaran atau mendapatkan pengaruh-pengaruh dari model yang ada di sekitarnya. Sehingga penting sekali bagi kita agar memastikan bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu mendapatkan model-model yang baik dari kita, dari orang-orang di sekitar kita. Juga penting sekali bagi kita untuk bekerja sama juga dengan orang tua, kemudian dengan pendidik PAUD begitu ya, agar bersama-sama menciptakan suasana agar nantinya itu hal-hal yang dilihat, yang didengar, yang didapat dari anak-anak kita itu adalah sesuatu yang bisa memberikan model yang baik atau model yang positif terhadap mereka. Jangan sampai mereka mendapatkan model atau perilaku yang tidak baik sehingga nantinya akan mempengaruhi terhadap perilaku mereka. Sebagai contohnya, pernah saya menjumpai di lembaga saya tempat mengajar itu seorang anak yang berbicara tidak baik. Jadi menurut norma di lingkungan sekitar saya itu adalah kata-kata yang kurang baik atau kurang sopan. Setelah kita dekati si anak, kemudian kita tanya dan kita juga tanya kedua orang tuanya kenapa si anak itu suka berbicara seperti ini di sekolah. Nah, setelah kita tanya lebih lanjut dari orang tua dan juga si anak, ternyata si anak mendapati kata-kata tersebut dari lingkungan rumahnya, dari teman-temannya ketika dia bermain bersama dengan teman-temannya. Padahal si anak itu belum tahu makna apa dari kata yang ia ucapkan. Padahal kita memaknai bahwa kata-kata itu adalah sesuatu kata yang tidak baik. Tetapi karena anak itu terbiasa mendengar dari lingkungan sekitar rumahnya, dari teman-temannya, kemudian dia begitu spontan mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan atau tidak dikatakan oleh anak usia dini. Contoh yang lain adalah ketika saya menjumpai siswi atau anak gitu ya di lembaga saya yang dia itu sudah rapi menutup aurat, sudah memakai hijab gitu ya, dan
kemana-mana juga sudah terbiasa memakai hijab, dan dia berasa malu ketika tidak memakai hijab. Ternyata ketika kemudian kita melakukan komunikasi kepada anak dan juga kita berkomunikasi dengan orang tuanya, si ibu dari anak tersebut sudah memakai hijab dengan baik dan sudah menutup aurat dengan baik, sehingga sang anak ini meniru apa yang dicontohkan oleh ibunya gitu ya. Dan dia sudah terbiasa sejak kecil, sejak anak usia dini memakai hijab, bahkan merasa malu ketika keluar rumah itu dia tidak memakai hijab. Atau ketika kita mengamati di dunia hiburan tanah air ya, misalnya ketika kita mengamati banyak anak-anak artis ya, ketika bayi atau ketika anak usia dini itu mereka sudah menjadi idola atau menjadi artis, karena mereka terlahir dari seorang ibu yang juga artis gitu ya, dari bapak yang juga artis. Jadi dari kecil itu mereka sudah melihat pekerjaan dari ayah ibunya, kebiasaan dari ayah ibunya setiap hari. Jadi bukan sesuatu hal yang mengherankan atau sesuatu hal yang aneh ketika mereka itu kemudian ketika masih anak usia dini mereka sudah menjadi artis juga, dan bahkan sudah menjadi model dari jutaan banyak orang di Indonesia ini. Baik, kesimpulan dari teori ini adalah bahwa pembelajaran manusia itu diperoleh dengan mengamati dan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Jadi manusia memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan sebagainya itu dengan mengamati dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ini tentang kajian teori PAUD Albert Bandura mengenai esensi dan aplikasinya dalam pendidikan anak usia dini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.